dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video diskusi yang bertemakan Pancasila sebagai ideologi nasional. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Triani Saramadani, NIM 0801231011, kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sukma Distina Spion, NIM 0801231001, kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Olyasari Sibuan, NIM saya 0801231013. Saya berasal dari kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Eidos sendiri memiliki arti sebuah konsep, gagasan, atau nilai-nilai dasar. Sedangkan logos yang berarti ilmu, penalaran, dan pokok-pokok pemikiran. Secara harfiah, ideologi berarti a system of idea atau suatu gagasan yang terdiri dari ide-ide tertentu yang dipadukan menjadi satu. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Berikut ini ada 5 poin tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara tertua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan sebagai pedoman utama dalam mengelola negara dan masyarakat. Yang kedua, 5 prinsip. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 3, toleransi agama. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah menghormati keberagaman agama. Ini mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama di Indonesia. Keempat, keadilan sosial. Pancasila mendorong pemerataan ekonomi dan sosial untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga Indonesia dengan fokus pada pengurangan kesetaraan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah identitas nasional. Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup keberagaman, persatuan, dan keadilan. Di sini kami akan memulai diskusinya. Apakah definisi ideologi menurut para ahli? Kalau menurut Mubiarto itu mendefinisikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Sedangkan menurut Osman dan Alfian, memaknai bahwa ideologi berintikan serangkaian nilai atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Menurut kakak, apa sih makna ideologi Pancasila itu? Menurut saya, makna ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kak, saya mau tanya dong. Menurut Pas Powardojo, ada berapa sih fungsi ideologi itu? Menurut beliau ada 6 fungsi. Yang pertama, struktur kognitif. Ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam sekitarnya. Yang kedua, orientasi. Dengan dasar membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menunjukkan pedoman dan pandangan hidup seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Sedangkan yang terakhir, pendidikan bagi seseorang
atau masyarakat untuk memahami serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Itulah fungsi-fungsi menurut beliau. Pancasila merupakan dasar negara yang tertua dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan terdapat beberapa asas kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara. Coba kakak ini sebutkan apa saja asas yang terdapat pada Pancasila. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan apa asas tersebut. Yang pertama ada asas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tercermin dari religiusitas masyarakat atau segenap rakyat Indonesia dalam keragaman agama dan keyakinan. Selanjutnya ada asas perikemanusiaan. Asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sesuai makhluk Tuhan. Apakah kakak ada yang mau ditambahin dari asas kakak ini? Baik, saya akan menambahkan asas yang sudah disebutkan oleh kakak ini. Yang pertama itu asas kebangsaan. Asas yang menghendaki setiap negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua itu asas kedaulatan rakyat. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan keinginan rakyat. Yang ketiga itu asas keadilan sosial, yaitu asas yang menghendaki bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial secara merata. Oke, terima kasih atas jawaban kakak-kakak. Baik. Di sini ada 4 aspek dalam karya strukturalisme Althusser yang menjadi inti pandangannya tentang ideologi. Kakak bisa tolong sebutin nggak apa aja 4 aspek tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak, apa saja aspek karya strukturalisme Althusser. Yang pertama, ideologi memiliki fungsi umum untuk membentuk subjek. Yang kedua, ideologi sebagai pengalaman yang dijalani tidaklah palsu. Yang ketiga, ideologi sebagai pemahaman yang keliru tentang kondisi yang eksistensi adalah palsu. Yang keempat adalah ideologi terlibat dalam reproduksi, formasi-formasi sosial, dan relasi mereka terhadap kekuasaan. Kak, coba kakak sebutkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai ideologi tertutup. Oke, di sini akan saya jelaskan apa perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka itu Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia dianggap dinamis dan mencerminkan keterbukaan pemikiran. Keterbukaan ini tidak berarti mengubah nilai-nilai Pancasila, namun lebih pada memperluas wawasan menghadapi masalah-masalah baru. Pancasila sebagai ideologi terbuka telah ada sejak masa-masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi tertutup itu merujuk pada ajaran atau pandangan yang menetapkan tujuan-tujuan dan norma politik serta sosial yang tidak dapat dipertanyakan lagi dan harus diikuti. Ideologi ini bersifat dogmatis dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman yang ada, sehingga tidak menerima pandangan atau nilai-nilai lain. Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, saya akan bertanya kepada kakak-kakak ini, apa sih ideologi liberalisme itu, dan apakah Indonesia menganut ideologi liberalisme? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak ini. Liberalisme itu adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan atas kebebasan individu yang setinggi-tingginya tanpa batasan pemerintah maupun agama. Jadi di Indonesia tidak cocok untuk memakai paham tersebut karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan berketuhanan yang lekat akan agama. Jadi hal ini benar-benar nggak cocok sama kepribadian bangsa Indonesia. Oke, makasih atas jawabannya, Kak. Oke, saya akan bertanya kepada Kakak Sukma. Ya. Apakah ideologi komunisme itu, dan sebutkan apa saja kelemahan ideologi komunisme itu? Baik, saya akan menjawab. Komunis adalah ideologi yang berkenan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat
dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Lanjut, kelemahannya itu tidak adanya kebebasan individu untuk bisa berkembang sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang dan lebih maju. Jadi kayak terkekang gitu ya Kak, karena Iya. komunis ini kan nggak dikasih kebebasan. Oke, yang terakhir saya akan bertanya kepada Kakak Tria Anissa, apakah itu Marxisme? Coba jelaskan dan pengertian apa itu Marxisme. Marxisme itu adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut dengan Marxi. Oke, saya kepo. Tadi Kakak membilang tentang Marxisme. Siapakah itu Karl Marx? Karl Marx itu dia merupakan seorang filsuf dan pemikir asal Jerman. Karl Marx ini dikenal sebagai seorang bapak komunisme dan bapak sosialisme. Karl Marx menuliskan beberapa buku seperti Das Kapital, Kommunist Manifesto untuk menuangkan pemikirannya. Jadi dia itu seorang filsafat asal Jerman. Oh, begitu. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.